Shalom saudaraku yang kekasih, apa kabar? Kita bersyukur kasih Tuhan begitu baik sepanjang kita menjalani hari-hari kita di bulan kemarin. Saudara merasakan bahwa perjalanan mungkin tidak semulus atau tidak semudah yang kita pikirkan. Tapi ketika kita berjalan bersama Tuhan, ada kekuatan. Jangan pernah takut, jangan pernah meragukan untuk hari yang baru, bulan yang baru, bahwa kita boleh menyerahkan semuanya kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang memelihara kehidupan saya dan saudara. Untuk itu mari kita datang di hadirat Tuhan, kita mau bersekutu, kita mau menyembah, kita mau memuji nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku, amin. Sepanjang hidupku hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Oh, ku ingin selalu Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, amin. Menikmati hadiratmu Tuhan, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, oh Tuhan. Sungguh indah bersamamu Bapa, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Sungguh indah Kau Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Bapa. Angkat suaramu, sembah Dia, ucapkan syukur, terima kasih kepada Tuhan, sebab kasih-Nya tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa. Oh, terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dekat Allah saja. Ketika kami dekat dengan Engkau, ketika kami bersekutu dengan Engkau, Engkau hadir bersama kami. Engkau hadir memberikan kami kekuatan. Engkau hadir memberikan kami kemampuan, sehingga kami boleh menjalani hari kami bersama Tuhan. Hari ini kami mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Bukan saja itu, tetapi kami akan bawa dalam hidup kami. Kami mau berbuah dan bertumbuh.
Kami mau memberi yang terbaik untuk memuliakan Bapa. Untuk itu Tuhan, hanya dekat Allah saja kami berharap dan percaya. Kami pegang janji Tuhan dengan teguh. Iman kami tidak akan goyah ketika kami mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Engkau. Berfirmanlah Tuhan, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu dalam menyampaikan sabda firman-Mu, dalam berpikir, dalam bertindak untuk memuliakan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus urapi kami yang mendengarkan juga. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang kekasih, apa kabar? Kita bersyukur. Saudara sehat? Saya percaya saudara dan saya sehat. Saya bersyukur saya boleh melewati bulan kemarin dengan pertolongan Tuhan. Kenapa saya bilang dengan pertolongan Tuhan? Karena bulan kemarin di mana ya saya, anak saya, suami saya, kami sakit bersama-sama ya, batuk pilek. Jadi itu menular ya, menular anak saya dulu, terus saya, terus suami saya ya. Jadi bukan cuma batuk pilek, suami saya juga sakit ya waktu itu juga. Tetapi saya bersyukur ya, bersyukur karena kami sakit dikasih kekuatan sama Tuhan untuk bisa melewati hari demi hari dengan sukacita, dengan penuh pengharapan ya. Untuk itu saudara, saya mau dan mengajak saudara untuk hidup mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa seutuhnya hidup saya dan saudara ini hanya milik Tuhan ya. Jangan berharap pada dunia yang mengecewakan ya, apalagi menaruh harap hanya kepada dunia tetapi tidak menaruh harap kepada Tuhan ya, maka saudara akan mengalami kekecewaan yang berat ya. Untuk itu sebelum masuk dalam firman Tuhan, saya mengajak saudara untuk jangan lupa like dan subscribe untuk video YouTube channel ini, Mesbah Keluarga Adi dan Eda, dan juga bagikan ke teman-teman, kerabat, atau mungkin orang-orang yang mau kita ajak bersama-sama untuk bertumbuh mengenal Tuhan. Bukan karena kami hebat, tetapi Tuhanlah yang membawa kami untuk bisa menjadi teladan, menjadi berkat bagi banyak orang ya. Semua kita yang hidup saat ini mau menjadi berkat. Amin saudara, kita mau menjadi berkat, bukan cuma diberkati saja. Saudara kalau minta kepada Tuhan, Tuhan jadikanlah hamba ini berkat supaya hamba bisa memberkati orang lain ya. Ketika saudara minta seperti itu, maka ada satu kebahagiaan, suatu kesyukuran bahwa Tuhan akan memberikan hidup saudara lebih baik lagi, lebih berharga dan memuliakan Bapa di surga. Mari kita mau baca bersama-sama dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Berbunyi demikian, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Di sini firman Tuhan yang berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, tetapi marilah kita saling menasehati. Ya, saudara, di sini berarti pertemuan-pertemuan ibadah. Ibadah itu bukan hanya di gereja, tetapi juga mungkin ada pendalaman Alkitab, ada mesbah keluarga, yaitu adalah pertemuan-pertemuan ibadah, di mana pertemuan-pertemuan yang membuat saya dan saudara untuk
harusnya semakin bertumbuh di dalam Tuhan ya. Karena itu yang Tuhan kehendaki ya. Ketika kita beribadah bukan kita mau cari berkat ya, atau kita mau menggunakan sesuatu untuk hal-hal dunia, bukan. Atau mungkin karena kita mau show juga dalam ibadah, dalam pelayanan, bukan. Tetapi dalam pertemuan ibadah kita ini akan menjadi orang-orang yang imannya itu harus semakin bertumbuh ya, karena punya komunitas. Sebenarnya komunitas di dalam tempat ibadah itu yang membangun ya. Jadi gereja itu juga, kita jemaat-jemaat itu juga adalah teman-teman yang saling membangun, menasehatkan kan. Firman Tuhan di sini bilang bahwa karena itu kita harus saling menasehati ya. Menasehati beda dengan menghakimi ya. Saya pernah mendengar curhat seseorang yang tidak ke gereja lama. Saya bertanya, kenapa ibu tidak bergereja? Dan dia berkata bahwa memang dia awalnya itu lama sekali tidak bergereja, tapi akhirnya dia bergereja, datang beribadah ya. Ketika kita melihat ada jemaat yang lama tidak datang beribadah, harusnya kita menyambut dengan sukacita ya. Jangan sampai ya, ingat ya, kata-kata yang mungkin buat kita biasa saja, tetapi orang itu tidak bisa menerima dengan baik. Tetapi juga ketika kita ya, jadi dua ini akan saya ambil pelajaran penting. Saya tidak berpihak pada siapapun ya, tapi saya akan meluruskan supaya kita juga menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang tidak mudah baper juga ya. Ketika ada jiwa yang telah hilang dan datang kepada Tuhan, kita sambut, kita berbahagia. Puji Tuhan, saudara sehat, saya bersyukur. Saya senang sekali bisa bertemu kembali dalam rumah Tuhan. Ya. Enak gak saudara kita sapa seperti itu? Atau kita sapa seperti ini? Nah gitu dong, ke gereja. Udah lama gak ke gereja, nah gitu dong. Ya. Bagaimana tanggapan dari seorang yang sudah lama tidak ke gereja, tiba-tiba dia mendapat omongan seperti itu ya? Pastinya dia akan, waduh, saya baru datang ke gereja sudah langsung disemprot ya, saya sudah langsung dihakimi. Secara tidak langsung itu menghakimi dia ya. Untuk itu saudara hati-hati ya, hati-hati juga dalam menasehati ya, bukan menasehati dalam hal yang menyakiti juga ya, karena kita tidak pernah tahu problem orang ya. Kita nggak pernah tahu apa yang dia hadapi sehingga dia tidak bergereja. Justru kita sebagai umatnya Tuhan, kita sebagai umat yang dikasihi Tuhan ya, kita mau merangkul bersama-sama ya, kita memberikan hati kita, diri kita untuk melayani Tuhan ya. Karena dengan berkata itu pun juga melayani Tuhan ya. Ketika di gereja bukan cuma di mimbar atau kita di show up di pelayanan di depan gitu, bukan. Tapi dalam berkata pun juga harus melayani Tuhan ya, berkata yang membangun ya. Jadi kalau lihat jemaat atau jiwa-jiwa yang sudah lama tidak datang, katakan puji Tuhan ya, puji Tuhan, dia masih kembali, dia masih mengingat Tuhan ya. Untuk itu jagalah dalam hal berkata. Terus juga ketika mungkin kita lagi datang dalam rumah Tuhan, ketika itu kita mungkin mendapatkan hal-hal penghakiman. Di situ memang diuji juga hati kita. Ya, jangan mundur, rugi saudara. Ya, maju terus. Karena apa? Ketika saudara mau maju, mau berubah, ya, mau memperbaiki diri, ada satu pribadi orang, ya ada satu pribadi atau ada satu hal yang tidak suka kepada Anda, yaitu si iblis ya. Iblis itu mengintip, wah ini si A ini dia mau ke gereja ini, udah lama dia nggak ke gereja. Aku usik damai sejahtera dengan apa? Dengan orang-orang di dalam gereja. Ya saudara ya di dalam sendiri yang sebenarnya ya iblis itu bisa masuk. Tuhan bisa pakai iblis itu untuk ya menguji kita ya. Untuk itu jangan mundur ketika kita menghadapi penghakiman, hinaan, cercaan. Tidak apa-apa, katakan saja puji Tuhan.
saya mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan, saya masih dikasih kesempatan. Saya mau maju di dalam Tuhan. Ya, amin saudara. Untuk itu ya, jangan pernah kita sebagai pribadi atau diri kita sendiri sebagai manusia yang dikasihi Tuhan, ya, jangan pernah kita mundur dari hal-hal yang membawa kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena bersekutu dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, ya. Saudara kalau menikmati, ya, menikmati hadirat Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan tanpa melihat apapun ke depan ke belakang, berfokus kepada Tuhan. Saya percaya bahwa saudara akan semakin hari bertumbuh. Firman Tuhan itu akan bertumbuh. Ya saudara, untuk itu mari gunakan motivasi kita yang baik untuk Tuhan. Jangan gunakan motivasi kita untuk hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi pakailah hidup saudara untuk selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, karena hidup ini adalah kesempatan ya. Saya kemarin bersih-bersih gereja bersama suami saya bersyukur saya dikasih kesehatan ya, dikasih kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Saya bersyukur bahwa saya masih bisa melayani Tuhan. Ketika saya bersama suami kami berdua melayani Tuhan, saya merasakan bahwa ada sukacita, ada damai sejahtera, dan saya mengingat kembali bahwa Tuhan betapa baik ya. Apa yang kita perbuat di dunia ini tidak ada apa-apanya. Tetapi kasih Tuhan, karya Tuhan itu terbesar dalam hidup saya dan saudara. Untuk itu saya mau pergunakan kesempatan untuk melayani Tuhan. Ya, ada hidup ini adalah kesempatan. Ya, kesempatan melayani Tuhan. Jadi kalau ada teman saya bertanya dan dia bercerita, ya ada jemaat, dia berkata, saya ingin melayani Tuhan, tetapi saya kok nggak dikasih. Dan saya berkata bahwa melayani Tuhan bukan saat engkau berada di depan mimbar, ya, atau mungkin jadi WL singer, ya. Tetapi melayani Tuhan bisa engkau lakukan, ya. Bisa saudara belum dikasih kesempatan untuk membawa persembahan atau sebagai aser, tetapi saudara bisa melayani Tuhan dengan melayani jiwa-jiwa yang terhilang, ya, membantu pekerjaan Tuhan dalam bersih-bersih, itu juga melayani Tuhan. Ya saudara, untuk itu jangan mundur karena nggak dikasih pelayanan. Saudara tidak mengerti arti melayani itu seperti apa kalau saudara mundur. Ya, jadi saudara, kalau saudara merasa bahwa kok gembala saya belum kasih saya pelayanan saudara yang maksud itu seperti apa? Ya, karena melayani itu sebenarnya gereja itu butuh banyak orang yang ya melihat rumah Tuhan, membersihkan, menilik jemaat jiwa-jiwa yang sakit ya sudah sebenarnya banyak ya melayani ya. Untuk itu saudara ya, jangan mundur gara-gara tidak dikasih pelayanan. Karena Tuhan tahu porsi saudara. Ya, dibentuk dulu dari hal kecil, setia dulu. Ya, setia dulu dari hal kecil. Ya, karena melayani Tuhan di depan mimbar, berdiri menjadi WL singer ya, selalu saya katakan itu bukan hal yang mudah. Ya, karena yang berdiri di situ harus menghidupi hidupnya itu benar belum di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Bisa aja di hadapan manusia kita bisa membohongi diri kita. Tetapi kalau di hadapan Tuhan kan tidak bisa. Tetapi akan ada buah yang akan dilihat. Ya, apa yang kita lakukan, ya, apa yang kita katakan, ya, jangan sampai di belakang kita lupa, ya, dan menjadi batu sandungan. Untuk itu saya bersama suami pun dalam pelayanan kami menjaga diri kami. Kami bisa mengatur ego kita, emosi kita supaya kita ini berkenan kepada Tuhan di hadapan Tuhan. Ya saudara, untuk itu ya mari bersama-sama kita maju di dalam Tuhan. Ya, sebentar lagi tahun 2022 akan berakhir.
Dan kita akan memasuki tahun 2023, sisa 4 bulan lagi. Ya. Apakah saudara masih berputar-putar dalam masa lalu dan tidak mau melihat pada masa depan? Ya ingat, ya Tuhan sudah mau hampir datang. Gak tahu kapan, tetapi siap-siap. Jadikan hidup saudara ini seperti Tuhan akan datang besok. Atau mungkin kita nggak pernah tahu ya hidup kita kapan meninggal, kita nggak tahu. Untuk itu persiapkan diri saudara untuk beri yang terbaik buat Tuhan, buat keluarga, buat pekerjaan, buat orang lain. Amin saudara, ya, supaya kita ini ketika didapati, ya, ketika Tuhan datang, kita tetap setia dalam hidup kita. Bukan cuma setia beribadah, tapi setia dalam melakukan kebenaran-kebenaran dan berbuah di hadapan Tuhan. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang membuat kami menjadi mengerti bahwa kami setia karena kami cinta pada Tuhan. Kami harus berbuah karena hidup ini bukan saja untuk mendengar, tetapi kami menjadi pelaku firman Tuhan yang Tuhan pakai untuk memuliakan Bapa saja di surga. Terpujilah nama Tuhan, sertai kami yang akan beraktivitas. Kami percaya Bapa yang memberkati kami. Dan kami juga tidak lupa ketika kami diberkati, kami memberkati orang lain Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.